Halo Sobat Torto Diary, balik lagi di channel Torto Diary. Hari ini hari Jumat, tanggal 1 April, kita udah masukin bulan April ya. Nah ini tepatnya udah jam 11 siang, udah mau jam 12 siang. Buat Sobat Torto, kiper yang beragama Muslim, jangan lupa sholat Jumat ya. Nah ini cuacanya agak-agak mendung juga hari ini. Kita mau update dulu kandangnya Torto Diary ya. Di sini udah lengkap semua personilnya nih, termasuk si Miko udah kita masukin di sini. Si Miko ini yang 3 bulan lalu kena pneumonia, sekarang udah mungkin 99% full recovery ya. Makannya udah bagus, udah aktif banget. Lihat nih, siang-siang aja aktif banget. Dulu waktu sakit itu siang-siang aja dia nyari tempat sembunyi, nggak aktif. Ini udah mulai aktif. Ini ada si Gio, ada si Venom, ada si Ciro, ada Hiro, Kuro. Ya, di sini ada si, nah ini si bandel nih, si Rocky. Oke, hari ini kita mau bahas topik ringan aja ya. Jadi topik yang nggak terlalu penting sebenarnya, tapi kalau kita abaikan, menurut Mimin bisa membahayakan si Torto juga ya. Dan biasanya topik ini sering banget muncul dipertanyakan sama kiper atau penghobis pemula. Ya, jadi topiknya adalah kalau ada yang bertanya ke Mimin, Min, kalau Torto kita terbalik itu berbahaya atau enggak? Ya, terbalik itu posisinya kayak gini mungkin ya. Nah, misalnya ini si Gio. Oke. Ini terbalik posisinya. Kalau kayak gini biasanya Mimin di sini sih cepet-cepet kita balikin lagi. Ada yang bilang kalau di alamnya mereka kan bisa balik sendiri ya, nggak ditolongin. Tapi Mimin di sini lebih baik mencegah daripada mengobati. Ibaratnya kalau terbaliknya lama pasti membahayakan si Torto juga. Oke, jadi pasti banyak pertanyaan, kenapa sih Torto bisa terbalik, Min? Di sini Mimin simpulkan ada beberapa faktor yang bikin si Torto terbalik. Penyebab awal Torto terbalik itu karena mereka biasanya terlalu aktif. Ya, dia di kandangnya aktif banget kesana kemari mencoba manjat, akhirnya dia terbalik, bisa manjat dinding kandangnya gitu, bisa manjat sesama rekan Tortonya, akhirnya bisa terbalik ya. Terus apa yang membuat mereka ini gak bisa diem di kandangnya atau jadi sangat aktif di kandangnya? Oke, yang pertama adalah bisa kemungkinan Torto kalian sedang lapar. Biasanya kalau Torto lapar itu mereka aktif banget kesana kemari mencoba cari makanan gitu ya, mencoba cari makanan, mencoba cari apa yang bisa dimakan. Dan pada umumnya kalau Torto udah kenyang atau cukup kenyang, biasanya mereka akan cari tempat yang nyaman untuk mereka bisa tidur gitu ya, karena memang pekerjaan mereka sehari-hari itu ya makan, empuk, tidur. Itu aja, makan, empuk, tidur. Selalu diulang terus menerus sampai mereka besar. Oke, itu tadi faktor yang pertama. Bisa saja mereka lapar, mereka mencari makan, jadinya aktif ya. Lalu yang kedua, bisa saja mereka tidak nyaman di kandangnya. Tidak nyaman nih banyak faktor juga. Misalnya kandangnya mungkin suhunya terlalu panas, bisa juga kandangnya suhunya terlalu dingin ya. Kalau kandangnya nggak nyaman, pengaruh faktor suhu, mereka pasti akan aktif kesana kemari mencoba mencari tempat yang nyaman. Nah, kayak gini kan mereka lumayan aktif ya.
Makanya kalau di sini Mimin rekomendasiin, apalagi yang tortonya masih kecil, boleh di tempat tortonya misalnya kayak si Rocky gini dikasih hiding cave ya. Kalau nggak ada hiding cave, minimal dikasih bagian tempat setengah yang tertutup teduh. Jadi dia bisa langsung nyari tempat yang enak di situ, yang teduh, dia bisa langsung tidur. Nah, kalau kayak gini terbuka, kita bisa lihat sendiri ya. Ini Rocky pun aktif banget. Lalu masih seputar di kandang, yang bikin mereka aktif atau mereka merasa nggak nyaman bisa juga antar sesama teman-teman tortonya ya. Bisa aja kayak mereka merasa terganggu dengan temannya gitu, karena temannya kesana kemari juga, jadi mereka ikut-ikutan nggak nyaman di kandangnya, itu juga bisa ya. Jadi kalau salah satu atau semuanya beristirahat di tempatnya masing-masing, pasti yang lain pun ikut tenang. Ya, itu perilaku yang Mimin perhatiin di sini ya, di kandang Torto Dairy. Nah, kalau nanti ada muncul pertanyaan lagi, Min, misalnya terbalik dalam kondisi yang cukup lama, akan berakibat apa, Min? Nah, jawabannya udah pasti akan berakibat fatal, bisa sampai mengakibatkan kematian ya. Karena kita tahu anatomi organ dalam torto ini, di bagian atas ini ya, bagian paling atas ini adalah paru-paru mereka. Ya, ini Mimin coba jelasin ya, paru-paru mereka. Kalau posisinya mereka terbalik, maaf, Gio. Nah ya, kayak Gio, misalnya posisinya mereka terbalik, organ yang ada di bawah paru-paru ini udah pasti akan menekan si paru-paru yang ada di atas. Jadi secara otomatis peredaran darahnya si paru-paru tadi akan menjadi tidak normal dan mengganggu pernapasan si torto ya. Kalau dalam jangka waktu yang cukup lama dibiarkan begini, lama-lama tortonya akan kekurangan napas, lalu dia bisa kaku dan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Jadi lebih baik kalau kalian nemu torto kalian terbalik, langsung ditolongin ya. Kita mencegah daripada mengobati. Dan kalau mereka terbalik dalam waktu yang cukup lama, biasanya mereka akan mengalami yang namanya stres. Stres itu kadang bisa seharian. Kalau udah stres, biasanya nafsu makannya agak berkurang, ada yang sampai nggak mau makan ya. Jadi kalau udah stres, kita bisa biarin tortonya tenang dulu, biar dia cari tempat yang tenang dulu, dia istirahat, dia tidur. Udahan baru kita coba kasih makan lagi gitu ya. Boleh coba direndam air hangat juga, air hangat ya, bukan air biasa, air hangat, karena untuk menenangkan dia dari stres. Dan kalau yang pakai torto table, terus pakai lampu penghangat gitu ya, usahakan selalu dipantau. Kalau terbaliknya di bawah lampu penghangat, persis di bawah lampu penghangat, itu juga sangat berbahaya ya. Karena organ bagian bawahnya itu dia akan terus kena panas dari lampu ya. Kena panas dari lampu, dan si tortonya juga bakal kepanasan juga, dehidrasi, ujung-ujungnya dehidrasi, lalu bisa mengakibatkan kematian. Oke, jadi segitu aja tips dari Mimin. Mungkin bisa beda-beda pengalaman sama kiper atau penghobis yang lain. Kalau tipsnya yang tadi soal torto terbalik berguna, monggo dipakai sama teman-teman penghobis ya. Kalau ada salah-salah tips atau treatment, mohon dimaklumi ya. Kita juga masih sama-sama belajar tentang si torto ini. Semoga suka video ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga. Boleh yang mau tanya-tanya seputar torto, boleh tulis di kolom komentar. Kalau Mimin tahu, bakal Mimin jawab.
Thank you buat yang udah nonton. Bye bye.